Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik dari mahasiswa Pusatina untuk mata kuliah akuntansi sektor publik? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini Pusatina akan melanjutkan materi pembahasan kita untuk minggu ketiga. Namun agak sedikit berbeda karena Pusatina akan menggunakan asinkronus ya, yaitu menggunakan video pembelajaran. Jadi nanti hari ini Bu Sabrina akan membahas terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik, di mana sebelumnya kita sudah membahas apa itu akuntansi sektor publik, kemudian akuntabilitas publik, dan juga sudah mendiskusikan dalam kasus. Nah, kali ini Bu Sabrina akan lebih mengarahkan lagi ke kaitannya di akuntansi manajemen sektor publik. Apa itu dan bagaimana itu, nanti akan Bu Sabrina jelaskan dalam video pembelajaran ini. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Pada akhir video ini juga akan Bu Sabrina sampaikan terkait dengan tugas diskusi yang harus adik-adik kerjakan bersama kelompok kerja kalian untuk bisa menganalisis kasus terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik. Nah, jadi tolong diperhatikan dengan seksama ya. Untuk penugasan sendiri nanti juga akan Bu Sabrina jelaskan instruksi kerjanya pada akhir video ini. Baik, untuk yang pertama Bu Sabrina akan share screen terlebih dahulu untuk materi hari ini, sambil adik-adik diingat-ingat kembali terkait dengan materi-materi sebelumnya, karena memang setiap pertemuan itu dia itu memiliki keberlanjutan sehingga teman-teman atau adik-adik di sini itu bisa semakin memahami apa yang mau kita pelajari dalam akuntansi sektor publik. Nah, kali ini Bu Sabrina akan membahas terkait dengan akuntansi manajemen sektor publik. Apa saja yang mau kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama kaitan akuntansi manajemen sektor publik dengan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Bagaimana akuntansi manajemen ini tadi akhirnya mampu menjadi penjembatan untuk memperkuat sistem pengendalian manajemen sektor publik itu sendiri. Kemudian fungsi akuntansi manajemen sektor publik dan juga peranan akuntansi manajemen sektor publik. Perlu adik-adik perhatikan untuk mengawali kasus ini, yang dari prodi akuntansi maupun dari manajemen pasti sudah pernah mendapatkan mata kuliah akuntansi biaya dan akuntansi manajemen di sektor swasta. Nah, berbeda dengan yang sekarang yang akan kita pelajari ini lebih concern ke sektor publik. Untuk itu, kalau kemarin akuntansi biaya membahas tentang akuntansi, bagaimana perhitungan akuntansi terkait dengan biaya-biaya dalam perusahaan, dan juga bagaimana pengendalian serta menyusun strateginya atas informasi-informasi dari akuntansi biaya itu melalui akuntansi manajemen, maka di sektor publik juga mengalami kendala yang sama, yaitu terkait daripada perhitungan biaya maupun juga terkait dengan pelaksanaan penyusunan strategi maupun perencanaan hingga akhirnya bisa membentuk sistem pengendalian manajemen yang diharapkan. Karena seperti yang minggu lalu kita bahas bahwa akuntabilitas saja banyak sekali yang harus dipenuhi, tapi ternyata dari kasus-kasus yang kita diskusikan masih banyak yang belum bisa memenuhi aspek tersebut. Apalagi kaitannya adalah terkait dengan value for money. Kenapa? Karena setiap input yaitu dari sumber daya yang sudah pemerintah peroleh ataupun organisasi publik peroleh dari masyarakat untuk membuat pelayanan masyarakat, maka harusnya mereka itu bisa memperhitungkan secara baik sehingga nantinya program maupun luaran output sebagai layanan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa maksimal dinikmati manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bu Sabrina akan bahas untuk mengingat saja, membedakan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Setiap kali pendahuluan akuntansi manajemen ini selalu dibahas. Kenapa? Karena sebenarnya mereka punya dua spesifikasi yang berbeda.
di antara lainnya ya. Sehingga kalau di akuntansi keuangan itu pihak yang menerima informasi itu adalah pihak eksternal, maka sifat laporannya yang dibuat itu harus mengikuti aturan atau standar yang berlaku. Sedangkan akuntansi manajemen karena pihak yang menerima informasi ini adalah internal dari perusahaan ataupun dari organisasi, maka sifat laporan ini dibuat sesuai dengan daripada kebutuhan si pengguna laporan ini tadi. Jadi ketika dia hanya spesifik ingin membutuhkan informasi tertentu, maka dia akan menggunakan informasi tersebut. Dia hanya membutuhkan untuk menyediakan informasi tersebut. Sedangkan kalau untuk akuntansi keuangan, karena penerima informasinya ini dari pihak eksternal, bukan dari internal, sehingga dia harus mengikuti berbagai aturan yang harus dipersyaratkan. Lalu juga sudah jelaskan bahwa untuk akuntansi pemerintahan, ini dia punya standar akuntansi sendiri, yaitu standar akuntansi pemerintah. Oke. Kemudian dari informasi akuntansi yang disediakan oleh akuntansi sendiri, selalu kita berpikir bahwa itu adalah informasi keuangan. Iya betul, namun informasi keuangan ini nanti akan menghasilkan berbagai macam informasi untuk bisa pengambilan keputusan di jangka panjang. Sehingga apa? Berbeda sedikit dengan akuntansi manajemen karena spesifik tadi untuk masalah-masalah tertentu yang memang membutuhkan informasi yang lebih mendetail lagi, akuntansi ini sifatnya lebih general. Tapi sebenarnya akuntansi ini adalah membantu daripada perencanaan dan juga pengendalian. Karena tidak mungkin sebuah organisasi itu melakukan sesuatu tanpa adanya perencanaan. Karena perencanaan inilah nantinya yang akan menjadi guideline atau patokan dari organisasi itu saya mau jalan kemana. Nah, akuntansi bisa menjadi salah satu yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan itu. Sekaligus dia juga yang dari laporan yang dihasilkan itu nanti dia juga bisa sebagai pengendali. Sehingga akuntansi ini tadi berperan sebagai perencanaan maupun juga pengendalian. Nah, bila dalam perencanaan organisasi, akuntansi ini menjelaskan bahwa sistem perencanaan disusun sebagai cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Seperti saya tadi bilang, mau menyusun rencana tidak mungkin tidak punya tujuan ataupun sasaran dari organisasi. Itu yang terlebih dahulu harus ditentukan. Jadi organisasi itu tidak mungkin tiba-tiba merencanakan sesuatu tanpa dia punya tujuan atau sasaran organisasi. Nah, kemudian sistem perencanaan ini bisa berbeda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilitasan lingkungan yang mempengaruhi, serta faktor politik dan ekonomi merupakan salah satu yang mempengaruhi sistem perencanaan pada sektor publik. Kalau Bu Sadina bisa gambarkan sedikit, memberikan contoh pada kasus atau pada penyusunan anggaran pada tahun 2019-2020 ini ketika Indonesia mengalami pandemi, pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tujuan dan sasaran organisasinya pun secara jangka pendek ini pasti sudah berbeda. Sehingga ketika sistem perencanaannya disusun, maka akan lebih spesifik ke tujuan ataupun sasaran organisasi jangka pendek tersebut. Sehingga kalau kita ngomong pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat melalui dana yang dikelola oleh masyarakat, maka mensejahterakan ini apakah selalu berkaitan dengan ekonomi ya misalnya. Berarti kalau ketika dikaitkan dengan pandemi, maka dia harus melaksanakan tujuannya lebih spesifik lagi, misalnya ada restrukturisasi kredit untuk UMKM ataupun untuk para debitur yang kesulitan karena dampak dari pandemi, maka itu menjadi salah satu perencanaan yang kemudian disusun. Dan bisa juga karena ketidakpastian. Nah, dia bisa berbeda tergantung dari tingkat ketidakpastian maupun stabilitas lingkungan. Jadi kalau ketika mau direncanakan kemudian terjadi pandemi pasti berbeda sekali dengan ketika tidak ada seperti masa biasa seperti itu, masih concern-concernnya akan lebih dikhususkan lagi. Seperti sekarang lebih khusus untuk penanganan COVID melalui apa, melalui misalnya vaksin, target vaksin meningkat, kemudian apa namanya penurunan angka kematian dan segala macam. Begitu juga dengan faktor politik dan ekonomi, ini juga akan merencanakan sistem perencanaan. Seperti kita ketahui bahwa sistem ekonomi misalnya sangat berpengaruh ketika negara berkembang dengan negara maju, pasti dia punya perencanaan yang berbeda.
khususnya juga di sektor publik ini. Sedangkan untuk pengendalian organisasi, tujuan sektor publik ini adalah pelayanan masyarakat dan bukan mencari laba sehingga alat pengendaliannya berupa peraturan birokrasi. Ini kayaknya salah satu yang juga dibahas ya waktu minggu lalu, membedakan sektor swasta dan sektor publik ya, bahwa untuk pengendaliannya sektor publik ini adalah dengan peraturan birokrasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah informasi akuntansi merupakan alat pengendalian organisasi. Seperti kita ketahui, informasi itu ketika dia tidak diflorkan ataupun dia tidak dilingkan dengan bagian-bagian lain, dia juga akan useless atau tidak berguna. Tapi ketika sistem informasi ini telah terkonfigurasi, misalnya dalam perencanaan dia sudah lingkah dengan bagian-bagian lain yang ingin menganggarkan dalam perencanaan tersebut, misalnya Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, maka dia butuh untuk pengendalian apa saja. Oh, berarti kalau vaksinasi harus sekian banyak yang divaksin, berarti harus menganggarkan sekian banyak. Informasi akuntansi ini akan mempermudah daripada alat pengendalian organisasi. Nah, akuntansi manajemen sendiri dalam sektor publik sama, dia juga sebagai perencanaan dan pengendalian organisasi. Nah, informasi akuntansi ini tadi, kalau dalam alat pengendalian, bisa menjadi alat pengendalian keuangan, dan dia juga bisa menjadi alat pengendalian organisasi. Di mana kalau sebagai pengendali keuangan, maka dia berperan sebagai peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, memastikan likuiditas dan solvabilitas yang cukup bagus. Nah, ketika ada informasi akuntansi yang up to date, yang kemudian relevan, bisa dipercaya, handal seperti itu, maka sebagai alat pengendali keuangan ini dia bisa mengatur bagaimana sirkulasi uang, aliran uang dalam organisasi, dan juga memastikan apakah keuangan ini dalam kondisi yang liquid dan kemampuan untuk membayar hutangnya itu mampu cukup bagus atau tidak, karena ini nanti berpengaruh terhadap kelancaran daripada pelaksanaan program-programnya. Jadi jangan sampai ketika sudah merencanakan segala macam program, biayanya sudah jelas, maka kemudian tidak bisa mengendalikan aliran uangnya, sehingga program-program yang harusnya bisa dilakukan lebih dahulu karena prioritas menjadi tertunda karena aliran uangnya terhambat. Kemudian sebagai alat pengendalian organisasi, dia ini adalah pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan dan tidak menyimpang dari tujuan. Kenapa menjadi salah satu bagian dalam pengendalian organisasi? Karena itu tadi, dia bisa mengintegrasikan masing-masing bagian itu tadi dalam secara keseluruhan. Makanya informasi itu tadi tidak akan berguna ketika dia tidak disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan informasi itu. Sehingga ketika dia itu akhirnya informasi itu tersalurkan, kemudian tidak ada penghambat dalam informasi tersebut, akhirnya untuk penyimpangan tujuan itu juga bisa dibatasi seperti itu. Nah, kemudian tujuan daripada akuntansi manajemen di sektor swasta dan sektor publik. Tujuan akuntansi manajemen di sektor swasta kemarin adalah menghasilkan informasi internal sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan bisnis, yaitu memperoleh keuntungan. Seperti kita sudah bahas minggu lalu, bahwa sektor swasta ini dia lebih cenderung untuk tujuannya adalah profit oriented, dia mencari keuntungan, sehingga akuntansi manajemen ini fungsinya adalah atau tujuannya adalah untuk memberikan informasi internal sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan itu tadi. Sedangkan di sektor publik bagaimana? Sektor publik sendiri menyebutkan bahwa informasi dari akuntansi manajemen ini untuk pelayanan publik, bukan untuk profit dengan menggunakan birokrasi sebagai pengendalinya. Dicatat bahwa birokrasi inilah yang kemudian membantu daripada pengendalian untuk tidak menyimpang daripada tujuan yang sudah ditentukan. Jadi tadi sudah ada perencanaannya, kemudian ada pengendaliannya. Karena apa? Harus memastikan bahwa apa yang direncanakan tadi sudah sesuai dengan tujuannya, apa yang direncanakan tadi sudah mencapai daripada tujuan yang diharapkan secara besar, seperti itu. Kemudian Bu Sarina lanjutkan, peranannya sendiri bagaimana akuntansi manajemen pada sektor publik, yaitu yang pertama perencanaan strategik.
kemudian memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, dan penentuan tarif pelayanan, serta penilaian kinerja. Bu Sade akan bahas satu persatu. Proses perencanaan dan penilaian manajerial organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Tadi seperti dijelaskan tadi bahwa sistem perencanaannya itu berdasarkan daripada tujuan dan sasaran dasar organisasi, sehingga supaya dikendalikannya lebih mudah karena sudah terarah seperti itu. Perencanaan operasional apa saja dari tujuan dan sasaran itu tadi kemudian dioperasionalkan. Kita harus melakukan apa saja dalam bentuk operasional itu tadi ya. Kemudian penganggarannya harus ketika tadi sudah merencanakan baik itu secara operasional, maka berarti harus ada dana yang mensupport daripada program atau perencanaan tersebut. Kalau nggak ada pendanaan juga akan sangat susah untuk menjalankan sebuah program atau perencanaan ya. Kemudian pengendalian dan pengukuran. Untuk pengendalian dan pengukuran ini selain mengendalikan supaya sesuai dengan tujuan itu tadi, maka pengukurannya juga harus ditentukan untuk menilai kinerjanya ya, karena apakah ini dianggap sebagai program yang berhasil ataukah tidak, itu adalah depend daripada pengukuran yang ditetapkan itu tadi. Ini sangat penting sekali. Kemudian pelaporan, analisis, dan umpan balik. Jangan lupa setelah melaksanakan program, mengukur bahwa program ini berhasil atau tidak, kemudian mengendalikan ini sesuai tujuan atau tidak, dilaporkan. Pasti harus, akuntansi itu selalu melaporkan apa yang kemudian dia kerjakan. Menganalisis juga bagaimana ketercapaiannya dari periode sebelumnya, bagaimana ketercapaiannya, kendalanya apa, sehingga nanti bisa menyimpulkan ada umpan balik yang bisa diberikan, bahwa oh ini kemarin tidak berhasil 100% terserap anggarannya karena masalahnya ini, sehingga nanti ke depannya harus melakukan begini. Ya, itu adalah umpan balik. Nah, tadi ini terlewat sedikit ya. Jadi peranannya tadi yang pertama perencanaan strategik, yaitu menentukan alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi dan sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Jadi tidak ada orang ataupun organisasi yang dia itu membuat perencanaan dari sebuah program itu yang di luar daripada kemampuannya dia untuk mewujudkan, baik itu dari dalam hal sumber daya maupun uang yang dimilikinya. Karena kan tadi kita ngomong akan ada penganggaran ya untuk program-program atau program-program yang mau dijalankan itu tadi, sehingga dia harus bisa mengukur, oh saya ingin melakukan program ini, sumber daya yang saya miliki cukup atau tidak, seperti itu. Dan juga memperhatikan skala prioritas. Seperti sekarang kalau seandainya Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju, kemudian yang penting atau yang dianggap penting itu adalah pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, maka akan banyak sekali biaya yang diserap untuk pendidikan seperti itu. Itu adalah skala prioritas. Kalau sekarang kita ngomong lagi pandemi, maka prioritas utamanya adalah pemulihan ekonomi dan juga kesehatan masyarakat, maka dia adalah program-program yang diusulkan akan sesuai daripada skala prioritas itu. Di samping harus melihat sumber daya yang dimilikinya, seperti itu. Nah, untuk bisa mengurangi peluangnya, ini kita ngomong sekarang, untuk bisa mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi, sektor publik perlu menggunakan sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Karena apa? Karena banyak hal itu kadangkala terjadi membuka peluang terjadinya pemborosan maupun kebocoran ataupun mendeteksi program-program yang tidak layak itu gara-gara sistem informasinya lemah. Sehingga kayak gini misalnya, kalau kita tahu bahwa tahun kemarin kita sudah memperbaiki jalan di desa A, B, dan C, secara otomatis tahun depan apakah kita akan mengajukan program yang sama untuk perbaikan? Bila kita tahu bahwa perbaikan jalan itu paling tidak 5 tahun sekali. Nah, untuk bisa menghindari program-program yang tidak layak, misalnya tadi perbaikan jalan yang harusnya mungkin dia sudah diperbaiki, masa tahun depan mau ada program perbaikan di tempat yang sama, itu kan pasti menjadi tidak layak ya, ataupun tidak
bisa menjadi pemborosan gitu. Atau mungkin yang pernah memperhatikan dulu kalau di alun-alun gitu ya, kadang setiap tahun sampai bolak-balik diganti tackle-nya apa segala macam, itu bisa jadi karena sistem informasinya tidak memadai. Jadi seolah-olah program itu dibuat seperti baru lagi, padahal seharusnya dia itu berkelanjutan seperti itu. Kemudian perencanaan dan pengendalian berfungsi untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Jadi perencanaan ini tadi fungsinya dan pengendalian itu tadi fungsinya adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Karena apa? Seperti kita ketahui, baik sektor swasta maupun sektor publik sama-sama mengalami permasalahan kendala daripada sumber daya, sehingga dia harus bisa memanfaatkan atau memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya secara tepat dan melaporkannya secara akuntabel. Jadi apa yang sudah digunakan, terserap dan segala macam itu harus juga dilaporkan secara akuntabel. Gunanya apa? Yaitu tadi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapannya program-program yang disusun, dilaksanakan untuk masyarakat itu memang layak, dibutuhkan, dan juga tepat sasaran. Di samping kita memperhatikan bahwa sumber daya kita seperti ini miliknya, sehingga menyesuaikan diri. Kemudian pemberi informasi biaya atau cost dalam organisasi sektor publik ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama biaya input, yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk menghasilkan pelayanan. Jadi sumber daya yang dikorbankan input ya. Jadi mamanya dia harus membayar harus kalau menyediakan suatu layanan itu berarti dia harus ada mungkin peralatannya, kemudian dia harus punya orang yang memberikan menjalankan untuk melakukan pelayanan tersebut. Misalnya nih, dia ingin memberikan pelayanan kesehatan, dia ingin pemerintah ingin membuat sebuah rumah sakit, maka dia harus menyediakan banyak hal, obat-obatannya, dokter, perawatnya, nakesnya, seperti itu ya. Kemudian peralatan kesehatan di dalamnya, gedungnya, ruangannya, itu adalah biaya inputnya. Sehingga outputnya apa? Adalah biaya untuk dikeluarkan untuk mengantar produk hingga ke konsumen. Jadi ketika tadi rumah sakit misalnya, kemudian ingin produk kesehatan ini sampai ke konsumen atau ke masyarakat, berarti apa? Harus ada pemeliharaan untuk peralatannya, harus ada harus memberikan gaji kepada nakesnya untuk melakukan pelayanan tersebut, kemudian mempersiapkan peralatan dan pengobatan yang terbaik, misalnya seperti itu, maka itu adalah biaya output. Sedangkan biaya proses ini apa? Adalah dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Jadi katakanlah dalam pemrosesan untuk pemberian kesehatan, maka dia harus melalui proses ini, maka dia akan dipisahkan berdasarkan fungsi organisasinya. Bisa kita mencari contoh model-model yang lain ya, seperti itu. 5 aktivitas dalam penentuan biaya, ini yang pertama adalah cost finding, mengakumulasikan data biaya untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian cost recording adalah mencatat data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Cost analyzing adalah mengidentifikasikan jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Strategic cost management adalah strategi untuk penghematan biaya, dan cost reporting adalah laporan informasi biaya kepada eksternal, seperti itu. Jadi macam-macam ya ketika kita mau memaksimalkan daripada biaya yang kita miliki atau sumber daya yang kita miliki, maka 5 aktivitas ini akan mampu membantu dalam proses penentuan biaya itu sendiri. Kemudian untuk penilaian investasi adalah akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan diterima atau ditolaknya sebuah investasi, sehingga sektor publik bisa terhindar dari investasi-investasi yang tidak layak secara ekonomi maupun finansial. Analisis investasi yang bisa digunakan dalam sektor publik adalah analisis biaya, manfaat, dan analisis efektivitas biaya. Jadi ini ketika pemerintah atau organisasi publik itu ingin menyalurkan dana yang dimilikinya untuk berinvestasi dalam program-program tertentu, dia agar terhindar dari program-program yang tidak layak mau secara ekonomi maupun finansial, dia perlu melakukan analisis biaya, manfaat maupun analisis efektivitas
biayanya. Jadi sama seperti sektor swasta ya, cuma bedanya program-program yang disusun dari organisasi publik ini dia lebih cenderung untuk pelayanan masyarakat dan bukan untuk profit. Nah, bagaimana ya tidak bisa mendapatkan profit dari programnya, tapi harus menghasilkan pelayanan yang terbaik seperti itu ya. Nah, itulah tantangan dari sektor publik. Dia harus memberikan banyak manfaat atas pelayanan yang dia sediakan melalui program-programnya, tapi juga tetap harus memperhatikan bahwa mereka ini bekerja ataupun menyusun program untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk mencari profit. Sehingga dia juga harus mempertimbangkan ketika menginvestasikan dana-dana tersebut, maka harus investasi-investasi yang memang layak secara ekonomi maupun finansial. Jangan sampai katakanlah nih kita mau bangun tol sekian ribu atau sekian puluh ribu meter panjangnya, kemudian dengan sekian besar biayanya, kemudian kita tidak mempertimbangkan hanya supaya sama seperti negara-negara lain punya tol yang panjang misalnya. Kan kita tahu sendiri bahwa beberapa tahun terakhir kita sudah bisa menikmati ya, kalau dari Jember, meskipun belum dari Jembernya, istilahnya masih dari Lumajang, tetapi kita sudah bisa menikmati fasilitas tol itu tadi sampai ke Surabaya jadi lebih singkat waktunya, sampai jarak tempuh dari ujung ke ujung, maksudnya dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur itu jadi lebih bisa cepat ditempuhnya. Nah, apakah kemudian investasi-investasi dalam tol seperti itu tadi bisa disebut dengan layak? Nah, itu harus mempertimbangkan secara finansial dengan biaya yang sangat besar dan secara ekonomi, pergerakan ekonomi yang bisa dicapai dengan adanya tol itu tadi apa gitu, bisa nggak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Jadi tidak serta-merta sektor publik itu pakai uangnya masyarakat kemudian enaknya sendiri seperti itu ya, tetapi dia tetap harus mempertimbangkan berbagai macam hal termasuk melihat biaya dan manfaatnya. Jadi kalau kita ngomong biaya manfaat, biayanya sekian, tapi manfaatnya lebih besar dari biaya, nggak apa-apa. Tapi yang jangan itu biayanya sudah besar, kayak kita sering mungkin lihat headline berita-berita di kota besar yang kemudian ingin membangunkan apa ya, membangunkan fasilitas untuk anggota DPR atau apa yang kemudian sekian triliun, kemudian apa manfaatnya untuk masyarakat misalnya nih, itu berarti itu melalui analisis biaya dan manfaat. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa tidak serta-merta kita tuh bikin program atau pemerintah atau organisasi publik itu bikin program kemudian tidak mempertimbangkan manfaatnya. Pasti mempertimbangkan manfaatnya dengan biaya segitu besarnya. Dan pasti dikritik kalau seandainya manfaatnya lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Seperti itu pasti sangat sangat menjadi polemik seperti itu ya. Dan juga melihat efektivitas biayanya. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya. Kemudian penganggaran. Nah, penganggaran sendiri fungsinya apa? Ada 3, yaitu alat alokasi sumber daya publik, ya. Kemudian alat distribusi, ya. Kemudian stabilitas. Jadi alat alokasi sumber daya ya berapa banyak yang dimiliki sumber dayanya gitu kan, agar mudah mengalokasikannya, karena nggak semua hal atau program itu bisa dijalankan. Banyak program-program bagus, biayanya besar-besar, tapi kemudian terbentur dari sumber daya yang dimiliki. Itu akan lebih bisa diantisipasi oleh penyusunan anggaran ini, sehingga anggarannya ada fungsinya, salah satunya untuk alat alokasi sumber daya manusia. Sedangkan alat distribusi yang mendistribusikan, oh saya menganggarkan sekian banyak untuk program A, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ekonomi, percepatan perkembangan dari daerah-daerah di luar Pulau Jawa misalnya, itu nanti sebagai alat distribusi dan juga sebagai alat stabilitas. Jadi jangan sampai kalau nggak ada anggaran itu tiba-tiba nanti uangnya habis katakanlah, ternyata apa menyebabkan ketidakstabilan gitu ya. Padahal program-program masih banyak yang harus dikerjakan seperti itu. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Jadi tadi kita ngomong, loh Bu, katanya nggak boleh memberikan mencari profit. Ya, menentukan tarif ini maksudnya adalah supaya pemerintah juga tidak membebani dirinya sendiri gitu. Misalnya gini, kita tahu bahwa
memberikan pelayanan misalnya untuk membuat surat perizinan misalnya, surat perizinan untuk kendaraan misalnya ya, itu ada biaya yang dikeluarkan pastinya, biaya pelayanan mulai dari surat yang dicetak, ininya, nomor mobilnya katakanlah, kemudian dari proses itu kemudian ada dicek rangkanya, kemudian harus diapain sampai akhirnya izin BPKB misalnya itu bisa sampai ke konsumen atau ke masyarakat, maka ada tarif kemudian pelayanan yang harus disusun. Jadi biayanya dikeluarkan sekian banyak, kemudian ditarifkan, jangan sampai nanti tarifnya mungkin lebih besar, dan jangan-jangan nanti balik lagi cari profit gitu, padahal kan nggak boleh. Nah, di sini akuntansi manajemen berguna untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik. Gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya benar-benar gratis gitu ya. Pasti tetap kita harus membayar jasa pelayanan publik itu tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini tadi menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Bahwa tadi melihat seberapa besar program ini bisa tercapai atau tidak, itu adalah tergantung daripada bagaimana penilaian kinerja ini tadi. Maka harus menentukan efektivitas dan efisiensinya. Jadi jangan sampai pelayanan yang diberikan ternyata tidak efisien dalam jadi harusnya bisa dengan lebih ringkas, tidak perlu begini, tapi ternyata itu disebut tidak efisien, tidak efektif juga, sehingga untuk menilai kinerja ini tadi harus menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi ini tadi. Nah, di sini yang tadi disebutkan bahwa sumber daya itu terbatas dan program yang harus dilaksanakan itu juga banyak, sehingga perlu mempertimbangkan biaya program dan biaya aktivitasnya. Jangan sampai sumber daya yang dimiliki terbatas, tapi programnya banyak, tidak masuk akal, katakanlah mungkin terlalu muluk-muluk gitu ya, sehingga susah untuk dicapai juga nggak baik seperti itu. Sehingga perlu untuk mempertimbangkan biaya program dan juga biaya aktivitas. Nah, apa kemudian masalah yang terjadi? Masalah yang muncul yang terjadi itu adalah program yang diusulkan seringkali tidak layak dan menyebabkan kebocoran dana. Ini kayaknya mulai dari minggu lalu sudah bisa agak singgung-singgung ya, bahwa ternyata program-program yang diusulkan kadangkala masyarakat menganggap bahwa itu tidak layak dan menyebabkan kebocoran dana. Dari mana? Terlihat daripada efisiensi biayanya terhadap kualitas produknya atau kualitas programnya atau produk dari produk layanan yang dihasilkan gitu ya, kemudian terhadap pelayanannya. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah yang masih sering menjadi sorotan seperti itu ya. Kalau adik-adik jeli melihat, oh iya ya ternyata ini sering dibahas ya, atau sering menjadi masalah ya di headline berita-berita seperti itu, karena memang yaitu tadi program-program itu kadang-kala nggak masuk akal. Kenapa hanya harus mengganti taman alun-alun yang sudah bagus, diganti lagi di modelnya, diganti tackle-nya atau diapain, padahal kan itu buat masyarakat nggak begitu memberikan efek gitu loh, sehingga perlu lebih memperhatikan efisiensi biaya, kemudian kualitas produknya, jangan sampai produk pelayanannya itu tidak bagus gitu loh, sehingga akhirnya juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada sektor publik itu sendiri. Oke. Selain itu, sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineering cost. Nah, yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan. Sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan.
Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang diukur. Nah, ini juga menjadi sebuah problems mungkin ya, bahwa apa namanya, kalau di swasta itu dia bisa mengukur daripada biaya-biaya yang memang menjadi pemicu dari programnya atau pemicu daripada apa yang mau dicapai gitu ya, engineering cost ini. Sedangkan kalau di sektor publik ini banyak-banyak discretionary cost. Jadi sudah ditetapkan di awal periode anggaran dulu. Kadangkala program berjalan itu makanya ada istilah tidak bisa programnya menyerap dana maksimal seperti itu. Karena apa? Itu efeknya jelek. Karena apa? Sudah diberikan anggaran 10 miliar katakanlah, tapi ternyata tidak bisa diserap semuanya, berarti ada masalah seperti itu ya. Ini akhirnya yang menyebabkan hubungan, karena ini tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas dengan output yang dihasilkan, dan outputnya sendiri merupakan intangible output yang tidak yang diukur, jadi tidak terlihat gitu ya. Karena pelayanan, kalau pelayanan itu puas nggak puas itu kan relatif ya. Saya dengan teman-teman mungkin saya mengurus ini, mendapatkan pelayanan di rumah sakit A, katakanlah waktu kita sakit gitu, dengan saya yang dengan adik-adik yang mungkin dirawat di rumah sakit B tidak bisa pelayanan yang sama, padahal sama-sama apa namanya, organisasi pemerintah, rumah sakit pemerintah gitu. Kenapa gitu ya? Karena yang disebut dengan tangible output ini ya memang tidak bisa diukur secara langsung, tidak terlihat gitu loh, tidak nampak seperti itu. Nah, ini untuk kasus yang perlu adik-adik untuk diskusikan bersama kelompok kalian nanti. Anda boleh pilih kelompoknya, boleh acak seperti kemarin, ataupun boleh boleh acak, boleh urut absen, terserah, monggo kalian tentukan. Tapi kalau bisa diacak ya antara teman-teman yang dari pertukaran mahasiswa Merdeka dengan teman-teman yang ada di STEM Mandala. Kasusnya ini usulan program perbaikan jalan rusak. Jadi ada berita bahwa jalannya rusak lama, ini sempat heboh sekali di Kabupaten Jember, dan mungkin juga di tempat-tempat lain ya. Kalau urusannya sama jalan itu kan paling kelihatan ya, apalagi paling berbahaya, karena kalau sampai tidak baik jalannya maka bisa membahayakan penggunanya gitu ya, sampai diprotes seperti ini. Nah, ini sempat terjadi meskipun sekarang akhirnya sudah diperbaiki. Nah, kemudian ini kerap sebabkan kecelakaan, jalan rusak di Jember semakin dikeluhkan. Ini dulu sempat seperti ini, sampai dikasihin tak pohon pisang, dikasih ban mobil, sampai di segala macam ya, sampai ada yang ya, ada guyonan tuh, ada wisata Jeglongan Sewu di salah satu wilayah di Kabupaten Jember tuh saking banyaknya. Jadi kalau orang dari Jember, dari luar Jember mungkin nggak ngerti ya bahasa Jawanya Jeglongan Sewu itu 1000 lubang, jadi saking banyaknya lubang di jalanan itu kalau masuk wilayah itu tuh jalanan tuh sampai geronjal-geronjal gitu, padahal aspal tetapi berlubang-berlubang gitu, dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, di sini yang perlu adik-adik analisis bersama kelompok kalian adalah, saya nanti dibaca sendiri ya mekanisme perbaikannya dan bagaimana. Nah, tugasnya ini begini, dibagi menjadi 3-5 mahasiswa, jadi nggak perlu sampai 6-7, nggak usah. Jadi maksimal adalah 5 mahasiswa, minimal 3 mahasiswa. Kemudian mahasiswa berdiskusi dan menganalisis kasus tersebut dalam kaitannya dengan peran akuntansi manajemen. Tadi sudah disebutkan bahwa peran akuntansi manajemen itu terkait dengan perencanaan dan pengendalian. Kalau kasusnya seperti itu, ada apa sebenarnya kan gitu ya. Ada perlu cermati apakah yang disebut dengan efektivitas dan efisiensi program dan segala macam itu sudah tepat sasaran atau belum, itu perlu dianalisis lebih lanjut. Mahasiswa menyusun PPT hasil diskusi dan laporan hasil diskusi, formatnya Word, bukan makalah tetapi laporan hasil diskusi seperti minggu lalu. Jadi Anda bisa ketik hasil bagaimana berdiskusi dengan teman-teman, kemudian menyusun video presentasi berdurasi maksimal 5-10 menit. Nah, nanti
tambahkan referensi yang mendukung analisis kalian. Jadi kalau Bu Sadina dari satu sumber dari Prof. Wardiasmo, kalian boleh menambah lagi dari buku-buku yang lainnya terkait dengan hal ini untuk bisa menambah daripada hasanah wacana analisis kalian seperti itu. Kemudian upload video tersebut di Google Drive yang disediakan maksimal H-1 perkuliahan minggu keempat. Diberi nama video misalnya kelompok 2 tugas 2. Nanti akan Bu Sadina share tersendiri link Google Drive-nya ya. Jadi nanti adik-adik bisa upload di situ untuk videonya, sedangkan untuk Word dan PPT-nya diupload di e-learning melalui ketua kelompoknya. Jadi nanti ada perwakilan yang memberikan ini. Untuk di videonya, mohon semua bisa berpartisipasi untuk memberikan masukannya. Dalam artian kalau satu kelompok 3 sampai mahasiswa ya usahakan semua tampil di layar sehingga nanti Bu Sandra sambil bisa mengamati oh ini anak-anak atau teman-teman satu persatu. Seperti itu kira-kira tugasnya. Jadi adik-adik bisa mendiskusikan lebih lanjut karena memang kasusnya ini terkait dengan perbaikan jalan, kemudian perlu adanya perencanaan dan pengendalian, dibutuhkan akuntansi manajemen ini dalam aspek penyusunan anggaran dan juga menjamin kualitas daripada program perbaikan jalannya sendiri. Tapi seperti apa yang sebenarnya lebih kompleks bisa Anda simpulkan daripada hal itu, Anda bisa memberikan contoh mungkin ada Bu tidak hanya soal jalan, ada program-program lain yang ternyata tidak bisa maksimal dilakukan, padahal sudah dilakukan boleh sekali. Jadi tidak terbatas. Semakin Anda banyak menggali banyak hal dari kasus ini akan semakin bagus juga nilainya, sehingga lakukan sebaik mungkin. Kita akan ketemu lagi di minggu keempat. Bu Sadina akan pilih video-video terbaik, sehingga lakukan atau susun videonya dengan baik, dan akan Bu Sadina putar ketika kita bertemu di pertemuan keempat. Saya itu aja dulu. Selamat berdiskusi, lakukan hal yang baik, keluarkan pikiran-pikiran yang luar biasa kalian sebagai mahasiswa. Selalu sehat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.